Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti dari kelas PMT 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel jurnal yang berjudul Pembelajaran Matematika Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Nah, yang pertama pada abstrak, pentingnya pembelajaran matematika bagi anak usia dini membuat orang tua ikut mengambil peran dalam menanamkan konsep matematika kepada anak di samping pengajaran di sekolah. Namun, sejak pandemi COVID-19, semua kegiatan belajar mengajar harus dilakukan sepenuhnya dari rumah. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pembelajaran matematika bagi anak usia dini yang dilakukan di rumah yang tentunya di bawah pengawasan dan arahan dari orang tua. Melalui literatur review, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi orang tua untuk dapat terus memotivasi anak mereka dalam belajar matematika secara sederhana dan menyenangkan dari rumah di tengah masa pandemi COVID-19. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pembelajaran matematika bagi anak usia dini di masa pandemi COVID-19 hendaknya pembelajaran yang menyenangkan dan objektif, di mana pembelajarannya adalah dari hal yang sederhana yang dekat anak atau hal yang digemari anak. Nah, lanjut yang pertama yaitu pendahuluan. Kita ketahui bahwa wabah COVID-19 telah menyebar di Indonesia yang awalnya berasal dari kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. WHO menyatakan ini sebagai pandemi global karena penularan virus ini sangatlah cepat. Oleh karena itu, setiap negeri termasuk Indonesia wajib menerapkan upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara pembatasan jarak sosial atau social distancing. Keganasan wabah tersebut hampir berdampak pada semua sektor di Indonesia. Salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah sektor pendidikan, sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengambil langkah cepat dan antisipasi dini dengan menetapkan semua proses belajar mengajar mulai dari taman kanak-kanak atau PAUD hingga perguruan tinggi yang awalnya menggunakan metode tatap muka atau face-to-face saat pembelajaran, kini perlu mengubahnya menjadi pembelajaran dalam jaringan atau daring. Nah, dampak dari kebijakan pemerintah tersebut dirasakan oleh guru, murid, dan juga orang tua. Nah, bagi guru, yang dirasakan adalah guru harus bekerja lebih kreatif dan juga ekstra dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran, baik dari bahan, materi, metode, serta RPPH pelaksanaan. Yang kedua, bagi murid, pembelajaran online ini otomatis akan berdampak pada prestasi dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Melihat kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik itu berbeda-beda. Selain itu, dampak lain yang dirasakan oleh para peserta didik adalah banyaknya tugas yang diberikan oleh guru setiap harinya, seperti tugas untuk memahami materi dan mengerjakan latihan soal. Nah, bagi orang tua, yaitu orang tua harus menjalankan peran ganda sekaligus, yaitu menjadi pendidik dan juga pengajar untuk menggantikan tugas seorang guru selama belajar dari rumah. Yang kedua, yaitu orang tua dituntut untuk selalu melakukan pembimbingan kepada anak selama belajar dari rumah. Yang ketiga, keterbatasan ilmu dan ketidaktahuan orang tua dalam mengajarkan pelajaran, khususnya pelajaran matematika, membuat mereka merasa kesulitan dalam mengajarkan anaknya. Selain dampak, ternyata kebijakan pemerintah tersebut memberikan problematika, yaitu terutama pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu bagaimana pembelajaran di PAUD pada daerah zona merah harus melaksanakan pembelajaran daring, padahal pembelajaran yang dilakukan di PAUD harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, serta memberikan anak pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, serta bermakna secara langsung, serta idealnya pembelajaran yang dilakukan di lembaga PAUD seharusnya menggunakan sistem pembelajaran bermain sambil belajar. Selain memberikan dampak dan juga problematika, ternyata juga memberikan manfaat. Manfaatnya yaitu anak memiliki kesempatan yang banyak dalam belajar mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang menunjang pengetahuan kognitif mereka selama belajar dari rumah. Yang kedua, orang tua berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing anak dalam memunculkan minat dan bakat anak selama belajar dari rumah. Yang ketiga, kondisi di rumah saja atau stay at home yang dalam waktu lama
memberikan kesempatan yang besar kepada anak, di mana anak memiliki banyak waktu yang berkualitas bersama orang tua yang lebih banyak dari biasanya, dan momentum untuk menjalin hubungan orang tua anak yang lebih komunikatif. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi literatur berdasarkan jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan. Studi literatur adalah studi yang mempelajari berbagai buku, referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan berbagai literatur kajian yang dikumpulkan dari sumber ilmiah seperti buku, penelitian skripsi dan sebagainya. Maka penelitian ini mengulas dan mensistensikan berbagai panduan, baik berupa tips, saran, dan cara dalam pembelajaran matematika kepada anak usia dini. Berbicara mengenai pembelajaran matematika pada anak usia dini, dapat dimulai melalui pendekatan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga meningkatkan kesukaan dan kesenangan anak dalam belajar matematika. Nah, metode yang dapat digunakan orang tua dalam pembelajaran matematika anak usia dini yaitu ada 6. Yang pertama, bermain dan berimajinasi. Yang kedua, pengenalan konsep bilangan. Yang ketiga, membuat penemuan-penemuan baru. Yang keempat, bermain kertas origami. Yang kelima, bermain masak-masak bersama. Dan yang keenam, bermain jam pintar. Yang pertama, bermain dan berimajinasi. Aktivitas belajar dengan bermain dan berimajinasi akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan seluruh kompetensinya, di mana dalam memahami dunia mereka merupakan dukungan berinteraksi dengan orang lain sebagai aktualisasi ekspresi dan pengendalian diri secara emosi. Yang kedua yaitu pengenalan konsep bilangan. Nah, pengenalan konsep bilangan pada anak usia dini sangatlah penting agar memberi kemudahan bagi anak dalam mengikuti proses pendidikan lebih lanjut, terutama tentang matematika. Yang kedua yaitu membuat penemuan-penemuan baru seperti berhitung dengan jari, menghitung jarak dan waktu, mengukur benda-benda yang ada di rumah seperti meja, kursi, dan sebagainya. Yang keempat, bermain kertas origami. Pemanfaatan kertas origami dapat melatih fokus dan konsentrasi anak, terjadi peningkatan pada kecakapan, serta pengenalan berbagai konsep matematika seperti ukuran, pola, dan geometri. Yang kelima yaitu bermain masak-masak atau fun cooking, di mana ini merupakan salah satu strategi yang dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan yang dapat menjadi alternatif orang tua membelajarkan konsep matematika yang mengasihkan dan menyenangkan. Yang keenam yaitu bermain jam pintar. Pembelajaran matematika juga dapat dilakukan melalui jam pintar, di mana anak-anak dapat mengenal konsep angka, mengetahui urutan, membilang, mengkaitkan jumlah benda dengan angka. Nah, selain mengikuti tips dan trik tersebut, orang tua juga dapat melakukan langkah-langkah seperti ini, yaitu mengambil gambar proses bermain anak. Yang kedua, mencatat apa yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga yaitu menceritakan apa yang dilakukan oleh anak kepada gurunya secara lisan. Dari hasil video tersebut, orang tua bisa memberikannya kepada guru. Yang kelima yaitu menjalin komunikasi dengan guru untuk menemukan solusi apabila orang tua mengalami kesulitan selama melakukan kegiatan main matematika di rumah. Nah, dari berbagai literatur tentang kepanduan dan strategi pembelajaran matematika sederhana bagi anak usia dini di atas dapat menambah pengetahuan dan diterapkan oleh orang tua melalui cara-cara yang sederhana sehingga mengatasi kejenuhan anak waktu stay at home atau belajar dari rumah yang cukup lama karena wabah COVID-19. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran matematika anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.